Kepala PPATK. Ini data agak lama karena saya mencarinya, saya tidak menemukan data baru, tetapi data ini sesungguhnya terkonfirmasi kalau kita melihat apa yang terjadi di daerah kami, di dapil kami di Bali. Yaitu data yang disampaikan oleh K3NI, total ada 10.500 bidang tanah yang dari skala kecil hingga hektaran yang mengalami kasus nomini. Nilainya diperkirakan mencapai 10,4 miliar US dollar yang tertanam dalam kasus tersebut. Dan jika dirupiahkan bisa mencapai 100,9 triliun. Ini disampaikan oleh Humas K3NI, Ibu Susi Johnston. Cuman memang datanya agak lama. Namun data ini juga dipertegas lagi oleh Hakim Agung. Jadi selain itu masalah nomini ini telah menjadi masalah pelik sedari lama. Bahkan Hakim Mahkamah Agung MA Republik Indonesia I Gusti Agung Sumenata mengatakan bahwa transaksi jual beli tanah yang dilaksanakan dengan perjanjian atas nama atau nomini, perkara pinjam nama dalam kepemilikan properti tanah oleh orang asing di Indonesia dan juga investasi yang di perusahaan dengan pinjam nama WNI adalah tindakan penyelundupan hukum. Nomini adalah praktek melawan hukum. Saya dari banyak berita yang saya baca, saya belum menemukan, mohon maaf, jika ada nanti kami bisa diberikan informasi. Saya belum menemukan PPATK bisa menemukan ini. Dampak dari nomini ini luar biasa, Pak Kepala, di kampung kami di Bali, karena mereka menggunakan dana dari hasil kejahatan, harus saya sampaikan. Kalau tidak ada hasil kejahatan, kenapa dia harus tertutup? Atau setidaknya dia menghindari pajak, sehingga menggunakan orang lain. Dampaknya adalah di Bali akhirnya investasi seperti ini rakus lahan. Jadi mereka memiliki lahan yang sangat besar. Dampak dari rakus lahan ini harga tanah jadi mahal. Harga tanah yang mahal menyebabkan penduduk lokalnya nggak sanggup beli tanah untuk pindah ke rumahnya. Jadi mereka berjubel di satu kakak, di satu keluarga, 4 kakak. Isinya penuh. Mau keluar harga tanah mahal sekali. Ini akibat kejahatan, harga tanah juga bisa menjadi sangat mahal. Selanjutnya yang terakhir, Pak Kepala, saya ingin menyampaikan beberapa skema tentang kemungkinan besar terjadinya tindak pidana ini. Pertama, mereka mengelabui dari KBLI-nya, Pak. Jadi contoh misalnya yang diajukan adalah real estate, tetapi prakteknya adalah villa. Jadi prakteknya adalah untuk menerima tamu, padahal dia yang KBLI-nya adalah, nah dari sini sesungguhnya sudah bisa dilihat dari sejak awal investasi ini, pemilik perusahaan ini sudah melakukan pengelabuan. Harusnya izinnya adalah izin villa, bukan izin real estate. Tapi mereka masuk ke KBLI, jadi masuk ke penyalahgunaan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi dalam OSS ini, jadi mereka masuknya sudah ke tempat yang lain. Dampak lebih lanjut, Pak Kepala, mereka juga masuk ke sektor UMKM. Karena mereka menggunakan orang lokal. Jadi mereka masuk ke sewa mobil, mereka masuk ke laundry, mereka masuk ke fotografer. Jadi mereka masuk ke usaha-usaha milik rakyat yang akhirnya justru dari uang seperti ini bukan saja menghindari pajak, kejahatan, tetapi juga akhirnya mengambil pekerjaan orang lokal. Saya berharap Pak Kepala PPATK lebih dalam, lebih intensif melakukan analisa dan transaksi keuangan berkait dengan persoalan nomini, khususnya di kampung kami di Bali.